Kemelut yang melanda rumah tangga Nafa Urbah dan Zakli telah berlalu. Kini dua insan yang usia pernikahannya nyaris genap berusia 10 tahun ini telah kembali bersama, harmonis dan mesra lagi. Tentunya lengkap dengan senyum manis buah cinta mereka, Mikaela Lee Juwono. Ya, seperti kita tahu, belum lama ini rumah tangga Nafa dan Zakli diguncang prahara akibat beredarnya foto serta video mesra Zak dengan artis kontroversial Nikita Mirzani. Kisah menjadi kian menyakitkan karena Nikita lah justru yang sengaja mengunggah dan mengobrol momen mesranya dengan Zakli tersebut. Perempuan lain mungkin akan bereaksi keras dengan melabrak sang suami serta wanita yang sudah mengganggu rumah tangganya. Namun Nafa ternyata tidak demikian. Bintang sinetron yang juga mantan lady rocker ini justru memilih untuk memaafkan sang suami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya nggak pernah merasa saya rugi. Karena setiap apapun yang terjadi, mau itu buruk, mau itu baik, saya percaya Tuhan udah izinkan itu terjadi. Masalahnya, kejadian itu terjadi untuk apa? Apa ini yang harus dibenerin? Istilahnya, apakah saya mesti menguji yang namanya kesabaran? Apakah kadang-kadang untuk kita bisa mempunyai pengampunan, kita harus dihadapkan sesama orang yang menyakitkan. Di situ praktek kita untuk mengampuni gitu. Keputusan Nafa memaafkan bukan serta-merta terjadi begitu saja, melainkan sudah lebih dulu melalui proses harus bergumul dengan rasa sakit hati, rasa terhianati dan teraniaya. Namun memaafkan ternyata membuat hati Nafa menjadi jauh lebih tenang. Ia pun juga tulus untuk tidak mendendam, termasuk kepada Nikita Mirzani, perempuan yang telah menyayat hatinya. Nggak apa-apa, sangat. Saya nggak ada naruh dendam, saya nggak ada naruh sakit hati, saya nggak ada naruh apapun juga. Jadi kalaupun ketemu, kapan aja, di mana aja, saya juga nggak kenal banget sih ya sebenarnya, baru kenalan juga baru kemarin itu sebenarnya. Jadi nggak ada masalah. Walau ikhlas memaafkan dan membuang jauh-jauh rasa dendam, namun insiden video mesra sang suami dengan Nikita Mirzani membuat Nafa semakin bulat untuk melarang putrinya terjun ke dunia keartisan, mengikuti dirinya dan Zakli. Nafa Urbah lebih suka jika Mikaela putrinya serius di dunia pendidikan atau menjadi seorang pebisnis. Jadi aku lebih suka kalau dia di dunia yang sekarang aku kerjain gitu, sama anak-anak juga. Terus nantinya juga di dunia bisnis, supaya nggak usah sinetron-sinetronan. Kalau sinetron-sinetronan kan itu syutingnya sampai pagi-pagi, nanti nggak sekolah. Terus kalau punya uang sendiri nanti jadi merasa bisa beli ini beli itu, jadinya it's not good for her. Bukan perkara mudah mengalihkan perhatian dan minat si buah hati dari hobi serta kesukaannya pada seni. Bagaimanapun tak bisa disangkal ada darah seni ayah serta ibunya yang mengalir dalam tubuh Mikaela. Disinilah kesabaran dan keuletan Nafa Urbah diuji. Terus ngelihat aku foto gitu, kok mami sendiri sih? Mika kan anaknya artis, jadi Mika harus ikut foto dong kayak gitu-gitu. Jadi aku bilang sama dia, adek sekolah aja, pokoknya sekolah yang pinter, nanti terusin bisnisnya mami. Adek punya bisnis sendiri, aku kan lagi mau bikin clothing line-nya dia. Aku lagi bikinin dia bisnis clothing line baju anak-anak. Selamanya kita akan bersama. Terakhir kamu katamu aku. Setiap pasangan suami istri pasti pernah menghadapi riak-riak dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga. Riak itulah yang kini sedang hadir dalam rumah tangga Yuni Indriati dan Doni Kesuma. Riak yang mereka hadapi bahkan bisa berubah menjadi gelombang besar jika tidak tertangani. Betapa tidak, rumah tangga mereka kini sedang dihantui isu ketidaksetiaan Doni terhadap istrinya. Hal itu sudah terbuka luas ke publik sejak beredarnya foto-foto Doni dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Sebagai istri, Yuni tak mau langsung menuduh suaminya telah bermain mata dengan perempuan lain tanpa melakukan klarifikasi langsung dengan suaminya. Jawaban Doni tentu saja berupa bantahan dan mengelak dari tuduhan telah menodai kesetiaan dalam rumah tangga. Oh tentu pasti, setiap ada yang mengganjal itu selalu ditanyakan ke suami, ada apa ini, kenapa bisa timbul berita ini. Jadi ya lagi-lagi jawaban itu yang harus saya telan, yang harus saya percaya.
Di tengah bukti yang terpampang nyata, Yuni masih berusaha untuk percaya dengan perkataan suaminya. Namun hatinya tak bisa bohong kalau dalam lubuk hatinya yang terdalam, Yuni sedang menggugat komitmen suaminya dalam menjalankan rumah tangga. Akibatnya hubungan mereka menjadi dingin dan itu terbaca oleh anak-anak mereka. Anak pasti merasakan mempunyai feeling yang tidak biasa dengan mama papanya. Itu berdampak ke psikis, pasti berdampak ke psikisnya mereka gitu. Iya, kemarin sampai ada yang sakit. Ya seperti biasa ya, papa-papa yang lain, anaknya sakit ya dirawat, dijaga sampai sembuh. Kadang saya pulang ke kantor, beliaunya udah pergi, jadi paling bahasa teks atau bahasa telepon gitu kalau dengan aku. Yuni kini sedang menanggung beban berat, namun ia tak ingin memperlihatkannya kepada anak-anak. Ia ingin terlihat tegar supaya anak-anaknya tidak terganggu secara psikis. Namun Yuni tak bisa memungkiri kalau nasib rumah tangganya kini seperti terselubungi awan gelap. Aku sih lebih sekarang menjaga kesehatan fisik, psikis, kesehatan hati, kesehatan pikiran. Aku juga kesehatan pikiran dan fisiknya anak-anak. Di tengah kegelapan yang memayungi rumah tangganya, Yuni tetap berusaha berpikir dan bertindak positif. Tindakan Yuni yang patut diacungi jempol adalah memberikan maaf kepada suaminya, sekalipun Doni tidak mengakui perbuatannya. Kalau maaf itu sombong sekali kalau aku sebagai manusia tidak memberikan maaf. Karena tidak memberikan maaf ke orang lain itu sama aja menjolimi diri aku sendiri. Aku nggak mau membebankan hati ini, hidup ini yang cuma singkat dengan tidak memaafkan orang lain. Karena kalau tidak memaafkan orang lain, hati kita jadi berat. Dalam situasi yang tidak kondusif ini, Yuni tak ingin buru-buru membuat keputusan yang justru akan memperburuk situasi dalam rumah tangganya. Ia justru mengajak sang suami untuk menyegarkan lagi ingatan mereka akan janji pernikahan mereka dulu. Janji untuk setia dan harus dijunjung di atas segalanya. Kembalilah berpikir ke fitrahnya gitu. Apa tujuan hidup ini? Apa tujuan perkawinan ini? Itu aja yang perlu direnungkan.